Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza merencanakan pembuatan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa pada Sabtu untuk menangani pemakaman ratusan jasad yang saat ini berada di rumah sakit. Menurut Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina, Munir Al-Bors, dalam wawancara dengan Al Jazeera Media Network, serangan oleh Israel di sekitar rumah sakit terus berlanjut selama 3 malam. Salah seorang dokter lintas batas memberikan pernyataan bahwa beberapa jam terakhir serangan terhadap rumah sakit Al-Shifa meningkat secara dramatis. Selama berhari-hari, militer Israel terus meningkatkan intensitas serangan terhadap rumah sakit di jalur Gaza, meluncurkan serbuan yang kejam, dan mengakibatkan korban tewas dan luka-luka. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait nasib para pengungsi yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Pada Jumat malam, pesawat tempur Israel meningkatkan serangan ke rumah sakit di jalur Gaza. Mereka terus menyerbu wilayah sekitar RS Al-Shifa, RS Indonesia, RS Al-Auda, RS Al-Quds dan RS Anak Al-Rantisi. Israel tengah meluncurkan serangan udara dan darat tanpa henti di jalur Gaza, termasuk rumah sakit, tempat tinggal dan rumah-rumah ibadah, sejak serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu. Sebanyak 11.078 warga Palestina meninggal diantaranya 4.506 anak-anak dan 3.027 perempuan, sementara korban jiwa di pihak Israel mencapai 1.200 menurut data resmi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendesak adanya gencatan senjata di Gaza, setelah komunikasi yang dilakukan dengan rumah sakit Al-Shifa terputus. Pernyataan tersebut disampaikan setelah juru bicara Kementerian Kesehatan setempat menyatakan operasional di rumah sakit Al-Shifa terhenti karena kehabisan bahan bakar pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023 waktu setempat. Mengutip Gulf News, WHO menyatakan keprihatinan mendalam atas keselamatan semua orang yang terjebak dalam pertempuran yang terjadi di Gaza. Organisasi kesehatan yang bernaung di bawah PBB ini mengungkapkan banyak orang yang terjebak di dalam rumah sakit terbesar kantong wilayah Palestina di Gaza. Sementara itu, seorang ahli bedah senior di rumah sakit Al-Shifa, Ahmed Al-Mohalalati menggambarkan suasana di pusat kesehatan tersebut dalam kondisi yang menakutkan. Rumah sakit Al-Shifa sendiri menjadi target rudal-rudal dan bom militer Israel yang dilakukan baik melalui udara maupun darat. Parahnya, militer Israel tidak mau tahu dengan situasi yang dilaporkan di rumah sakit Al-Shifa. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf Al-Qidra mengatakan penembakan Israel telah menewaskan seorang pasien dalam perawatan intensif. Selain alat tempur berat yang membidik rumah sakit Al-Shifa, moncong senapan sniper Israel yang berada di atap gedung dekat rumah sakit juga menembaki kompleks medis, akibatnya ruang gerak para medis terbatas. Sebelumnya diberitakan sebanyak 39 bayi yang baru lahir dalam kondisi kritis. Bayi yang berada di rumah sakit Al-Shifa tidak bisa mendapat fasilitas ventilator, karena aliran listrik dipadamkan oleh pihak Israel. Akhirnya mereka terpaksa hanya diberi ventilasi dengan tangan. Penderitaan pengungsi dan pasien yang berada di dalam kompleks medis Al-Shifa terus berlanjut, lantaran mereka dikepung total dan saat ini sudah kehabisan air, bahan bakar dan makanan, listrik dan juga telekomunikasi. Padahal di rumah sakit tersebut ada ribuan orang yang berlindung, termasuk orang-orang yang terluka, pasien dan pengungsi. Sebelumnya diberitakan, Al-Qidra mengumumkan bahwa operasional di rumah sakit terbesar wilayah tersebut, Al-Shifa, dihentikan per Sabtu tanggal 11 November tahun 2023 lantaran kehabisan bahan bakar. Al-Qidra mengungkapkan, kondisi terkini di wilayah tersebut terus memburuk. Bahkan, mereka yang berada di dalam area rumah sakit Al-Shifa terkepung. Publik meyakini sedang terjadi pengulangan tragedi Nakba di jalur Gaza, Palestina saat ini. Pasalnya ribuan warga Gaza di bagian utara harus berjalan jauh menuju area selatan demi menghindari serangan Israel. Sebagai informasi, tragedi Nakba pernah terjadi di Palestina pada tanggal 15 Mei tahun 1948. Di mana saat itu ratusan ribu warga Palestina dipaksa mengungsi dari tempat tinggalnya akibat ulah Israel. Tak main-main, total ada 700 ribu warga Palestina yang berakhir menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Salah satu penyintasnya adalah nenek Anam yang menjadi belakangan menjadi viral di media sosial, dikutip dari akun Twitter @azamizulhaq. Nenek Anam kini sudah berusia 90 tahun dan harus kembali mengalami sulitnya perjalanan melintasi jalur Gaza demi berlindung dari serangan Israel.
Wanita yang sudah sangat lanjut usia dan renta itu sampai harus dituntun oleh 2 orang selama berjalan melintasi banyaknya warga Gaza yang juga mengungsi dari area utara ke selatan. Terkait dengan kondisi Gaza yang bertambah mengerikan, Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Dr. Muhammad Abu Salmiya, mengatakan jika banyak pengungsi yang kini kekurangan makanan dan minuman. Dikatakan oleh direktur salah satu rumah sakit di Gaza tersebut, sebanyak 1,5 ribu pengungsi merasa putus asa dengan hidupnya lantaran tak mendapatkan makanan dan minuman.